banyak yang menerjemahkan ke Tiongkok atau India. Tapi lihatlah, justru Indonesia yang pelan-pelan naik ke panggung utama. Benarkah Prabowo adalah bagian dari ramalan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang umum PBB ke-80 pada tanggal 23 September 2025 bukan sekedar peristiwa diplomasi. Hari itu jatuh pada Selasa Pon, sebuah hari yang dalam hitungan Jawa sering disebut sebagai hari keputusan besar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Prabowo berbicara di urutan ketiga setelah Amerika Serikat dan Brasil. Bagi sebagian orang mungkin ini hanya suatu kebetulan, tapi bagi mereka yang memahami ilmu titen Jawa, ramalan leluhur, dan isyarat spiritual Nusantara, ini adalah tanda bahwa Indonesia sedang menapaki jalan sejarah yang telah lama diramalkan. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Ramalan dunia dan isyarat Nusantara. Beberapa peramal dunia termasuk dari Eropa dan Asia jauh sebelum 2025 sudah menyebut bahwa akan muncul pemimpin Asia Tenggara yang suaranya akan didengar dunia. Bahkan disejajarkan dengan pidato Soekarno tahun 1960. Ramalan ini semakin diperkuat oleh para spiritualis Nusantara yang percaya bahwa setiap 65 tahun sekali ada gelombang energi kebangkitan dari tanah Nusantara. Tahun 1960, Soekarno berpidato lantang di PBB. Kini, 2025, Prabowo menyusul dengan caranya sendiri. Apakah ini suatu kebetulan? Ataukah memang jalan sejarah sudah digariskan? Mari kita masuk pada 7 kejadian unik dari pidato Prabowo di PBB 2025. Dan kita lihat satu persatu melalui kacamata spiritual, prediksi besar, dan geopolitik. Yang pertama, kembalinya Presiden RI setelah 10 tahun absen. Secara lahiriah, ini adalah diplomasi, tapi secara batiniah, ini seperti napas baru Indonesia di panggung dunia. Seakan roh Soekarno kembali mengisi mimbar PBB. Yang kedua, pidato di urutan ketiga setelah Amerika Serikat dan Brasil. Dalam numerologi Jawa, angka 3 melambangkan keseimbangan antara bumi, manusia, dan langit. Apakah ini tanda bahwa suara Indonesia akan menjadi penengah di tengah pertarungan adidaya? Yang ketiga, penekanan pada Global South. Prabowo menegaskan bahwa negara berkembang tidak boleh lagi hanya jadi penonton. Dalam spiritualis Jawa, ini seperti kawulo alit yang akhirnya bangkit menjadi rojo sejati. Yang keempat, isu Palestina yang ditegaskan. Indonesia sekali lagi menjadi suara nurani dunia. Dari sisi spiritual, Palestina sering dipandang sebagai pusat ujian kemanusiaan global. Yang kelima, simbol pengaruh global Indonesia. Dunia kini mulai menengok Indonesia. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan, tanah Nuswantoro bakal dadi panglipur jagat. Yang keenam, momentum multilateralisme. Dunia butuh kerjasama, bukan perpecahan. Pidato ini menyentuh inti yang juga disuarakan dalam berbagai kitab ramalan kuno, bahwa masa depan akan ditentukan oleh persatuan umat manusia. Yang ketujuh, resonansi publik di dalam negeri. Reaksi masyarakat Indonesia begitu besar. Ini menandakan bahwa energi kolektif rakyat ikut beresonansi dengan pidato tersebut. Selasa Pon dan energi Nusantara. Mari kita kembali ke hal yang sering diabaikan, hari Selasa Pon. Dalam primbon Jawa, Selasa Pon dikenal sebagai hari yang membawa energi keras sekaligus penuh keputusan penting. Banyak raja Nusantara dulu memilih Selasa Pon untuk mengumumkan kebijakan besar.
Prabowo berdiri di mimbar PBB pada Selasa Pon. Apakah ini suatu kebetulan atau memang ada kekuatan yang menuntun? Pidato Prabowo di urutan ketiga adalah simbol kosmis. Urutan ketiga bukan hal kecil. Dalam filsafat Jawa, angka telu adalah kesempurnaan, langit, bumi, lan menungso. Dalam tradisi Hindu, 3 juga melambangkan Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Dan dalam Islam, 3 adalah tanda iman, Islam, dan ihsan. Maka, ketika Prabowo berbicara di urutan ketiga, seakan ia menjadi jembatan kosmis yang menyuarakan keseimbangan. Prabowo dan refleksi pidato Soekarno 1960. Orang-orang tentu teringat pada pidato legendaris Soekarno tahun 1960 di PBB yang kini diakui UNESCO sebagai Memory of the World. Kini, setelah 65 tahun, Prabowo kembali berdiri dengan narasi yang berbeda, lebih menekankan pada perdamaian, multilateralisme, dan suara Global South. Palestina sebagai pusat nurani. Salah satu poin paling tegas dari pidato Prabowo adalah Palestina. Spiritualis dunia menyebut bahwa siapa yang membela Palestina dengan hati yang murni, maka negara itu akan dilindungi oleh sejarah. Indonesia kembali menegaskan sikapnya, bukan hanya diplomasi politik, tapi sebagai suara nurani umat manusia. Global South dan ramalan Jayabaya. Prabowo juga menekankan peran Global South. Jayabaya pernah meramalkan bahwa bangsa kecil yang lama dianggap tidak penting akan bangkit menjadi cahaya dunia. Kini, Indonesia berbicara bukan atas nama dirinya sendiri, tapi membawa aspirasi negara-negara selatan. Inilah yang membuat pidato ini terasa berbeda, seakan menjadi gema dari ramalan lama yang hidup kembali. Peristiwa besar Indonesia, resonansi publik dan energi kolektif. Di Indonesia, pidato Prabowo ini bukan sekedar tontonan. Rakyat menyambutnya dengan bangga. Bahkan, banyak yang menyebutnya sebagai momen Indonesia kembali ke panggung dunia. Energi kolektif inilah yang membuat pidato Prabowo terasa menggetarkan. Bukan hanya di ruang sidang PBB, tapi juga di hati jutaan rakyat Indonesia. Jika kita gabungkan semua isyarat dari sebuah pertanda spiritual, dari Selasa Pon, urutan ketiga, 7 kejadian unik, semua ini mengarah pada satu kesimpulan. Indonesia sedang dipersiapkan untuk peran besar dunia, bukan sekedar ekonomi dan politik, tapi peran spiritual untuk menjadi penyeimbang jagat. Beberapa peramal barat, bahkan Nostradamus, menyinggung tentang kebangkitan pemimpin Asia di pertengahan dekade 2020-an. Banyak yang menerjemahkan ke Tiongkok atau India, tapi lihatlah, justru Indonesia yang pelan-pelan naik ke panggung utama. Benarkah Prabowo adalah bagian dari ramalan itu? Waktulah yang akan membuktikan. Pidato Prabowo di PBB 23 September 2025 bukan hanya momen politik, tapi momen kosmis, spiritual, dan sejarah. Di mata dunia, Indonesia kini bukan sekedar negara berkembang, tapi sumber harapan baru. Dan di mata Nusantara, ini adalah tanda bahwa ramalan leluhur mulai menemukan bentuknya. Pertanyaannya, apakah kita siap menyambut masa depan itu? Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.